Kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Jadi ini tema kita yang sudah ditetapkan oleh gereja kita. Dan hari ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan atau kita sama-sama pelajari, kita ambil dari kitab 1 Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 26. Saya ajak kita semua, ini mungkin agak kecil tulisannya, kita sama-sama membaca dari firman Tuhan ini. Saya baca yang bagian-bagian ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca dari ayatnya yang genap. Baik, kita mulai membaca firman Tuhan ini di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 26. Saya bacakan mulai dari yang 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lanjut. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lanjut. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lanjut. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidah, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Hari ini saya mengambil judul dari firman Tuhan ini, yaitu perkataan yang menjadi berkat. Perkataan yang menjadi berkat. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara saya mengambil judul ini? Karena ada sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu mampu berkata-kata sebanyak 16.000 kata dalam satu hari, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada buku lain yang menulis khusus untuk perempuan itu bisa sampai 20.000, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, dari sekian banyak kata-kata yang kita pergunakan ini, apakah berapa persenkah, berapa banyakkah kata-kata yang bisa menjadi berkat? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman ini, bagaimana supaya kata-kata ini bisa menjadi berkat. Karena Bapak Ibu Saudara, seperti banyak kita ketahui, kita sering menonton di televisi, di media sosial, ada orang sampai masuk ke dalam penjara hanya gara-gara salah dalam berkata-kata, salah berucap. Ada Bapak Ibu Saudara yang demikian. Bahkan ada orang-orang yang tidak bisa rukun, baik suami dengan istri, baik orang tua dengan anak. Ini semua gara-gara perkataan yang salah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 8 ayat 21, bisa dibuka, bantu bentukkan John. Karena lidah kita ini Amsal. Kartu.
Hidup dan mati dikuasai oleh lidahnya. Coba bukan Amsal ya. Sebentar. Mungkin Amos ini Bojan. Amos kayak ini mungkin. Yang Amsalnya. Asal 18. Ini Amos mungkin. Atau Yakobus pasal 3 aja ya. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah ini Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, maka ini bisa membuat petaka bagi kita. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, bisa menggunakannya sebagai kata-kata berkat, maka ini bisa menjadi berkat bagi kita sendiri, bahkan bagi orang yang mendengarkan dari mulut kita. Nah hari ini saya coba mengajak kita sekalian mau melihat bagaimana caranya supaya perkataan kita ini bisa menjadi berkat berdasarkan firman yang sudah kita bacakan tadi. Kembali ke ya. Bagaimana caranya agar kata-kata kita ucapkan merupakan kata-kata yang penuh berkat. Nah yang pertama kata firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-19, berbicara setelah mendengar. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tidak jarang suami istri sering bertengkar gara-garanya tidak ada yang mau mendengar. Gara-garanya semuanya ingin ngomong. Yang satu mau ngomong, yang satu mau ngomong. Jadi tidak ada yang mau mendengar. Nah inilah yang dikatakan di sini. Supaya kita lebih sabar untuk mendengar. Hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi bukan cepat untuk berkata-kata. Jadi jangan nyerosos dulu, kita dengarkan, perhatikan dulu. Apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan. Nah inilah yang disebabkan banyak orang terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan antara satu dengan lain. Karena teman yang kita ajak ngomong ini kadang-kadang kita belum tuntas menyampaikan segala sesuatunya, tapi dia sudah nyerocos duluan, sudah ngomong duluan. Akhirnya tidak bisa nyambung. Akhirnya tidak kesampaian apa yang hendak disampaikan, yang maksud kita ke A tapi malah nyambungnya ke B. Ini gara-garanya kita tidak bisa memperhatikan dengan serius apa inti dari apa yang mau dibicarakan, apa yang mau diomongkan orang. Mungkin bisa kita ambil salah satu contoh, bisa diputarkan satu sedikit cuplikan video Bapak Ibu Saudara, mungkin ini untuk kita ambil sebagai contoh saja. Rumah ini sudah yang menunggak 1 bulan. Wah, kayaknya ini setelah 1 bulan. Apa? Berarti? Hamil. Alhamdulillah, akhirnya selama 10 tahun kita menikah, akhirnya aku hamil juga. Pasti kau senang toh? Iya, tapi jangan berbilang-bilang dulu sama orang, yuk. Kenapa lagi? Nanti lagi tidak jadi, kita jadi malu lagi. Permisi. Permisi. Kayaknya ada tamu.
Siapa lagi itu? Coba cek dulu. Siapa kita cari? Begini Bu, ternyata ditulis di PLN bahwa Ibu telat 1 bulan. Hah? Kenapa bisa kita tahu? Ya, karena sudah tertulis di kantor PLN. Sampai di kantor PLN tertulis. Iya. Tunggu dulu, saya panggil suamiku. Pak, kita pergi lihat itu orang. Kenapa? Kenapa bisa ketahui kalau saya telat 1 bulan? Siapa itu? Nggak tahu. Bisanya. Kita pergi dulu lihat. Hei, kenapa PLN bisa tahu kalau istri saya telat 1 bulan? Kenapa? Sabar. Kalau Bapak mau catatannya dihapus, Bapak bayar sama saya. Kalau saya tidak mau bayar, kenapa? Ya, berarti punya Bapak saya putuskan. Bisanya itu mau diputus. Apa mau pakai istriku nanti? Terserah. Kalian pakai lilin, suruh dia pakai lilin. Iya, ini sedikit contoh karena tidak nyambung yang seperti saya sampaikan tadi antara yang satu dengan yang lain. Yang dimaksud yang dari petugas PLN itu bukan masalah keterlambatan datang bulan, malah dia mengatakan seakan-akan orang PLN kok tahu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau komunikasi kita tidak tuntas dulu, tidak kita dengarkan dengan pasti dulu, karena ini kan ibu tadi sudah terobsesi dengan apa yang ada di pikirannya saja. Jadi tidak memperhatikan yang orang datang tadi itu apa maksud dan tujuannya. Karena dia tidak menanyakan dengan tuntas persoalan ini. Nah, itulah Bapak Ibu akibat, salah satu contoh akibat daripada orang yang tidak mendengarkan dengan baik. Cepat-cepat dia berbicara dulu, bukan mendengar dengan seksama dulu. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hati-hatilah. Di sini dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya perkataan kita bisa menjadi berkat? Berbicara tanpa emosi. Seperti dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-19, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, sudah bisa dipastikan orang yang suka marah, orang yang ngomongnya selalu tensinya tinggi, biasanya itu tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita baru mendengar dia ngomong aja sudah ngegas duluan, ya walaupun maksudnya baik. Tapi kalau sudah ngegas duluan, ya bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan umumnya orang yang suka marah-marah ngomongnya kadang tidak terkontrol. Tidak terarah, mau kemana ngomongnya, mau kemana pembicaraannya juga tidak terkontrol. Maka oleh sebab itu kata firman Tuhan, lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di hadapan Allah pun juga, kalau kita sering marah-marah pun juga tidak dibenarkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, cobalah kita kendalikan. Kalaupun rasanya ada sesuatu yang ingin membuat kita marah, sabar dulu, kita tahan dulu. Jangan langsung ceplos keluar. Karena kalau yang ceplos itu biasanya itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Tidak jelas arah dan tujuannya. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, berbicara dengan firman Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu ini tidak mudah bagi kita untuk mengendalikan pembicaraan kita. Apalagi kalau memang itu sudah kebiasaan kita. Karena kita mungkin di lingkungan orang-orang yang memang keras, orang-orang yang memang biasa ngomongnya kasar. Jadi tidak mudah. Nah,
Caranya supaya kita ini bisa mengendalikan, caranya supaya kita bisa mengontrol pembicaraan kita, tentu dengan memohon pertolongan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang mengendalikan kita. Kalau tidak, kita tidak akan mampu. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu mengendalikan setiap perkataan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita mau emosi, mau marah. Tapi begitu kita ingat akan firman Tuhan, kita jadi tidak akan marah, tidak akan emosi. Maka sebab itu, alangkah baiknya kita selalu belajar dan belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang mampu menuntun kita untuk mengontrol setiap perkataan kita supaya tidak membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain kecewa dengan apa yang kita sampaikan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk marah-marah, tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Justru kita diajarkan di dalamnya hukum kasih. Bahkan ada firman Tuhan juga mengatakan, kalau pipi kanan kita, pipi kiri kita ditampar, pipi kanan kita kembali keserahkan. Itu kan luar biasa sebetulnya pengajaran ini. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara kalau kita memperhatikan ini. Karena bagi kita, ya namanya kita hidup di dunia ini ya masih banyak hal yang barangkali sulit untuk kita kontrol, sulit untuk kita kendalikan. Tapi kita yakin dan percaya dengan tuntunan dan dari firman Tuhan ini, kita akan mampu untuk melakukannya dengan belajar dari firman Tuhan ini. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol setiap ucapan perkataan kita supaya menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menjadi pelaku firman. Ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Orang bagaimana bisa menjadi berkat Bapak Ibu Saudara kalau yang dia omongkan antara yang dia lakukan itu tidak bisa nyambung, tidak bisa. Kita ngomong firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan seperti ini, sementara dia sendiri yang berbicara tidak menjadi pelaku firman. Maka oleh sebab itu ada istilah yang sering kita dengar, NATO. Banyak omong tapi tidak melakukan. Banyak orang yang seperti itu. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau orang yang banyak ngomong tapi tidak melakukannya, saya yakin dan percaya kita semua di sini sepakat tidak akan kita turutilah omongan orang itu. Alah, cuma ngomong tok aja, dia tidak sendiri tidak melakukan itu. Nah itu, makanya begitu beratnya bagi kami, khususnya yang berada di atas mimbar ini Bapak Ibu Saudara, apa yang mau sampaikan kepada jemaat, minimal kami sudah mengalami, sudah melakukannya. Saya jujur Bapak Ibu Saudara, sangat takut menyampaikan segala sesuatu yang saya sendiri juga belum melakukannya. Karena apa Bapak Ibu? Kami yang berdiri di sini, ini sebuah cermin bagi orang-orang yang mendengarkan. Kalau kami hanya ngomong aja firman Tuhan panjang lebar, bagi-bagi firman Tuhan, tapi hanya untuk menyerang-nyerang orang lain, apakah benar demikian? Padahal kita sendiri belum melakukan apa yang kita sampaikan. Maka jujur Bapak Ibu Saudara, setiap saya mau menyampaikan kebenaran firman ini, saya harus betul-betul rasakan ini sudah enggak saya lakukan. Sudah enggak saya melakukan firman Tuhan ini. Kalau tidak, saya tidak akan berani menyampaikan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya ngomong tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan sehari-hari, yang dilihat baik itu dari lingkungan keluarga saya sendiri
baik itu yang dilihat dari orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Harus kita menjadi pelakunya dulu. Kalau tidak, ya gak bisa jadi berkat Bapak Ibu. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan tidak akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada. Khususnya di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir beribadah di pagi hari ini. Nah, firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini pun juga kiranya menjadi berkat secara khusus bagi saya sendiri pribadi dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya perkataan kita ini tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara? Saya bersyukur karena banyak duduk di hari-hari terakhir, banyak duduk mendengar baik hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar maupun yang dari teman-teman kita yang ada di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah bagian untuk memperkaya diri saya sendiri, sehingga saya lebih banyak duduk merenung, mendengar, supaya saya tidak banyak berkata-kata, tapi saya banyak mendengar. Siapapun orangnya, entah itu dari pendeta, entah itu dari jemaat yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu bagi saya sendiri itu adalah berkat. Bagi saya sendiri itulah yang menguatkan, meneguhkan bagi saya sendiri secara khusus. Nah, bagaimana cara selanjutnya agar kita tidak banyak berbicara yang sia-sia, tidak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna? Ya, banyak-banyaklah membaca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa membaca satu pasal, itu ada berapa kata yang ada dalam satu pasal itu. Syukur-syukur bisa lebih dari satu pasal. Puji Tuhan, kami ada sebuah grup yang kami bentuk dulunya, grup komsel kami. Karena dulu sempat tidak efektif, tidak aktif, sehingga kami berubah grup itu menjadi grup untuk rutin membaca firman Tuhan. Jadi kami setiap hari grup itu pagi satu pasal, siang satu pasal, malam satu pasal. Nah, dari situ kita bisa mengurangi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita jatahnya 16.000 satu hari, loh, kalau itu nggak disalurkan dengan kita berbicara yang ngalor ngidur yang tidak jelas, itu malah nggak jadi berkat, terutama bagi kita sendiri. Tapi dengan kita banyak membaca firman Tuhan, artinya kita mengurangilah kuota-kuota itu yang seharusnya 16.000 tadi kita bisa kurangi. Misalnya kita dalam satu hari membaca Alkitab itu ada 2.500 kata lah dalam satu hari. Karena kalau 3 pasal itu kurang lebihnya, kalau kita hitung-hitung rata-ratanya itu ada sekitar 2.500 kata di dalam 3 pasal itu. Nah, itu masih banyak sisanya. Dari 16.000 itu baru 2.500 lalu kita baca firman Tuhan. Bayangkan dalam waktu 24 jam itu jatahnya 16.000. Itu kalau kita nggak tidur. Kalau tidur kan, kalau tidur 8 jam berkurang lah waktunya. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa berbicara sambil tidur. Ada kan Bapak Ibu? Itu kira-kira itu jangan-jangan ini karena kuota yang satu hari itu tidak terpenuhi, sehingga tidur pun dia sampai bisa ngomong. Ada Bapak Ibu. Saya kadang-kadang ketawa juga, istri saya juga sering seperti itu. Tapi saya berpikir, oh iya ya, mungkin dia kuota siang tadi nggak kesampaian mungkin. Sehingga malam ketika ia tidur, dia ngomong. Cuma kadang-kadang ngomongnya itu nggak saya ngerti. Jadi dalam hati saya, jangan-jangan dia nih berbahasa roh mungkin ini. Sehingga saya sendiri tidak mengerti. Dia ngomong, saya dengar, ngomong apa sih ketika tidur. Jadi itu Bapak Ibu, jadi jangan heranlah Bapak-Bapak, mungkin ada istrinya kadang-kadang bisa ngomong sendiri ketika tidur itu. Nah itulah
Ingat Bapak Ibu, barangkali kuotanya tidak tercapai dalam satu hari itu. Jadi sehingga dilanjutkan ketika dia tidur, ngomonglah dia. Syukur kalau ngomongnya itu apa gitu, jelas kita dengar. Nanti jangan-jangan nanti ngomong sesuatu yang sifatnya rahasia nanti. Terbukalah rahasianya ketika tidur itu. Akhirnya begitu dia bangun, mama gini ya. Enggak, itu ada Roh Kudus ngomong ke saya. Padahal dia dengar waktu ngigau sebetulnya itu. Bukan Roh Kudus sebetulnya. Jadi mengada-ada aja sebetulnya itu, bukan. Karena ibunya ngomong waktu tidur. Nah itu Bapak Ibu Saudara, jadi wajarlah kalau ibu-ibu tadi barangkali bisa ngomong. Tapi ini bukan hanya ibu-ibu saja Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bapak-bapak juga bisa ngomong ketika tidur itu. Nah itu, jadi saya hanya bukan sesuatu yang sesuatu yang kebenaran sebetulnya itu. Cuma ini kan saya mikir-mikir gitu, kenapa lah orang bisa ngomong sambil tidur itu ya. Barangkali itu Pak, barangkali itu. Kemungkinan besarnya itu tidak tercapai kuota yang jatah yang satu hari itu. Maka kembali kita mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ayo supaya untuk memenuhi kuota kita berbicara yang banyak dalam satu hari itu, cobalah kita baca firman Tuhan. Di samping untuk memenuhi kuota tadi, tentu juga menjadi berkat juga bagi kita. Puji Tuhan, saya selama bergabung di tempat ini, ya saya baru tamat 2 kali baca Alkitab. Sebelum-sebelumnya, jujur Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah tamat karena nanti comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini. Jadi kapan tamatnya? Jadi nggak jelas urut-urutannya itu dari mana dulu. Ketika saya mau cari apa ayat ini, ketemu dari sini. Ketika saya mau ini, ketemu di sini. Akhirnya tidak akan pernah selesai. Nah, puji Tuhan kami sudah komitmen dengan teman-teman, di samping juga dengan teman-teman itu yang kita baca rutin 3 pasal dalam satu hari itu, kami juga harus tambahkan. Karena ini juga kami merasa ini ada berkat juga bagi kami. Dengan kita banyak merenungkan, membaca firman Tuhan ini, tentu ini juga secara khusus sangat menguatkan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bukan karena kami berdiri, hanya karena kami berdiri di atas mimbar ini, kami lebih banyak membaca firman Tuhan, tapi tidak demikian Bapak Ibu. Saya tidak pernah membayangkan untuk bisa berdiri di mimbar ini dan tidak pernah terpikirkan sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya kenapa saya bisa berdiri di sini, tentu ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami yang berdiri di sini menyampaikan ini walaupun jauh daripada kesempurnaan, karena jujur kami pun juga bukan, background kami adalah orang-orang yang belajar dari teologia, karena kami adalah orang-orang yang biasa bekerja di dunia sekuler. Jadi sambil belajar untuk menggumuli, untuk merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kalaupun tidak banyak, sedikit pun tidak masalah, menjadi berkat bagi orang lain, itu sudah luar biasa bagi kami. Karena firman Tuhan ini bukan hanya bagi orang yang mendengarkannya, tapi bagi saya sendiri pribadi yang menyampaikannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya harus banyak belajar, saya harus mendengar. Apa yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, kiranya hanya itulah yang saya dapatkan selama ini di dalam menggumuli kitab suci kita. Jadi kiranya walaupun yang saya sampaikan ini tidak panjang lebar, karena jujur saya juga termasuk orang yang tidak bisa banyak berkata-kata. Jadi saya kadang bingung juga, saya mau berkata apa lagi, saya mau ngomong apa lagi. Kadang-kadang saya buat konsep gini tapi gak bisa keluar. Karena memang tipe saya adalah tipe orang yang tidak terlalu banyak ngomong. Saya lebih banyak mau mendengar saja. Apalagi kalau firman Tuhan, saya
hari-hari saya buka-buka dengar-dengar khotbah pendeta untuk ya paling tidak mengenyangkan bagi diri saya sendiri, karena rindu dan haus itu yang saya rasakan akan kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ini kata kunci terakhir Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-26. Kalau kita tidak bisa mengekang lidah, maksudnya kekang itu kan sama seperti apa ya, kendalinya kuda itu kan. Jadi kalau kita dibiarkan bebas saja mau berkata-kata apa, ya percuma juga kita ibadah, sia-sia kata firman Tuhan. Tidak ada gunanya. Itu sama dengan menipu diri kita sendiri. Walaupun kita beribadah tiap minggu, datang ke gereja, bahkan di setiap persekutuan kita datang, tapi lidah kita tidak bisa kita kekang, ya sia-sialah apa yang kita lakukan. Tidak ada gunanya ibadah kita. Demikian firman Tuhan.